Mungkin dari kita pernah mendengar istilah dari software engineering atau rekayasa perangkat lunak. Profesi software engineer sedang menjadi incaran para pencari kerja selama beberapa tahun terakhir. Sebuah program atau software dibuat dengan tujuan untuk memudahkan manusia mengerjakan sesuatu. Tapi di balik itu semua, tentu saja ada sang pencipta yang mendesain agar programnya bisa berjalan dengan baik. Kamu yang mau dan baru terjun di dunia IT, mungkin akan menemukan beberapa profesi yang hampir mirip, atau dalam istilah yang lain, BT atau beda tipis. Karena kemiripannya, sebagian orang beranggapan bahwa semua itu adalah sama. Katakanlah misalnya saya sedang merekayasa terkait beberapa hal di dalam aktivitas saya, misalnya merekayasa sebuah bangunan di sebuah proyek, maka dari itu bukanlah hal yang bagus jika kamu mengatakan engineering, tanpa menambahkan kata software di depannya. Mengapa demikian? Karena coder, programmer, software developer, dan software engineer, pada umumnya, itu semua dianggap sama, karena sama-sama menulis coding, tapi bisa juga berbeda tergantung dari konteksnya. Lantas apakah kamu pernah mendengar istilah dari software engineering, atau rekayasa perangkat lunak? Software engineering, atau rekayasa perangkat lunak, adalah salah satu dari bidang profesi yang mendalami cara-cara pengembangan perangkat lunak, termasuk dari cara pembuatan, pemeliharaan, manajemen organisasi serta manajemen kualitas. Software engineering terdiri dari dua kata, yaitu software dan engineering. Software sendiri terdiri dari tiga unsur, yaitu, adalah program komputer. Yang kedua struktur data, dari setiap software pasti memiliki yang namanya struktur data. Lalu yang ketiga, setiap software pasti ada dokumentasi, seperti buku paduan, buku pedoman, ataupun dokumentasi yang lain yang bersifat teknis. Sedangkan engineering adalah implementasi atau penerapan kaidah ilmu, seperti menerapkan kaidah prinsip engineering dalam pembuatan atau pengembangan software. Membuat model atau desain database, dependability atau dapat mengikuti perkembangan teknologi. Maintainability, dapat terus dirawat dan dipelihara. Robust, usability, sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pengguna. Setiap software harus memiliki security atau keamanan yang tinggi, dan pastikan informasi di dalamnya bebas dari serangan, seperti hacker, cracker, dan lain sebagainya, serta efektif dan efisien dalam menggunakan energi pemakainya, dalam kata lain adalah user-friendly atau mudah digunakan. Namun bagi pegiat IT, mungkin sudah tidak asing lagi dengan empat istilah profesi ini. Baiklah, marilah kita simak perbedaan keempat dari istilah ini. Yang pertama ada coder. Coder merupakan suatu aktivitas seseorang, yang dapat menulis sekumpulan kode, atau coding, yang dapat dieksekusi sesuai dengan instruksinya. Yang kedua adalah programmer, adalah seseorang yang menulis, dan menerjemahkan bahasa mesin, atau bahasa pemrograman, yang dapat dieksekusi secara langsung oleh prosesor, sehingga menjadi sebuah program, atau software perangkat lunak. Yang ketiga software developer, yaitu orang yang satu ini adalah, orang yang merealisasikan, atau melaksanakan, suatu produk program atau software, menggunakan prinsip-prinsip, rekayasa perangkat lunak. Yang terakhir yang keempat adalah software engineering. Merupakan seorang insinyur perangkat lunak, yang menerapkan prinsip-prinsip rekayasa perangkat lunak, untuk ngedesain, development, maintain, testing, dan evaluasi terhadap semua aspek rekayasa perangkat lunak. Jadi, software developer berperan sebagai tenaga ahlinya, yang dapat merealisasikan seperti analisis, algoritma, struktur data, desain pattern, framework, documentation, testing, bug fixing, dan komponen rekayasa perangkat lunak lainnya. Sedangkan software engineering harus memiliki semua keahlian yang dimiliki oleh software developer. Bisa diibaratkan, software engineering bertugas layaknya seperti seorang arsitek, sedangkan software developer berperan sebagai eksekutor, atau bisa dikatakan sebagai tukang kayunya. Maksudnya software engineering merancang seperti apa software yang mau di-develop, kemudian setelah rancangan dan analisis selesai, yang akan membangunnya adalah software developer. Pada dasarnya kita itu semuanya berawal dari coder, setelah jadi coder, lalu naik jadi programmer, setelah menjadi programmer, lalu naik menjadi software developer, kemudian di atasnya adalah software engineering. Jadi sederhananya seorang programmer itu pasti coder, dan seorang software developer itu adalah programmer, begitupun seorang software engineering, pasti ia adalah seorang software developer, tapi belum tentu semua itu kebalikannya, maka tak jarang juga profesi ini bakal berperan sebagai seorang konsultan, tim leader bersama klien dan timnya. Dari uraian tadi,
kita bisa melihat bahwa seorang software engineering punya tanggung jawab yang begitu kompleks dalam supervise proses pengembangan perangkat lunak, sementara itu software developer lebih fokus membuat dan memelihara sebuah produk program atau software dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti desain engineering dan implementasi produk rekayasa perangkat lunak. Software engineering yang baik adalah bukan hanya tentang menulis coding dan problem solving, akan tetapi di dalam rekayasa perangkat lunak, yang perlu kita ketahui, ada beberapa hal yang dapat diterapkan oleh para engineering dan developer untuk merancang atau mendevelop sebuah program maupun software. Setidaknya ada 6 metode atau tahapan yang sering digunakan oleh software engineering dalam penerapan Software Development Life Cycle atau SDLC. Yang pertama metode waterfall, metode ini dianggap metode kuno, yang menekankan fase-fase yang berurutan dan sistematis, jadi apabila langkah pertama belum selesai, maka langkah selanjutnya tidak bisa dikerjakan. Namun kekurangan menggunakan metode ini adalah, ketika ada suatu rincian yang tertinggal, maka akan berpengaruh ke semua sistem yang terkait. Yang kedua metode agile, metode ini fokus terhadap detail, yang kompleks, serta proses dan waktu pengerjaannya sangat cepat. Metodologi ini tergolong modern, namun diperlukan adaptasi yang cepat dari engineering dan developer terhadap perubahan dalam bentuk apapun untuk keberhasilan merealisasikan sebuah produk. Yang ketiga ada metode Scrum. Metode ini adalah keturunan dari Agile, merupakan kerangka kerja atau framework untuk mengimplementasikan produk yang sangat kompleks, bersama tugas yang dikerjakan harus selesai dengan cepat dan menghasilkan produk yang berkualitas tinggi. Yang keempat ada metode RAD, yaitu kepanjangan dari Rapid Application Development. Metode ini berfokus pada pengembangan aplikasi secara cepat. Ada 4 tahapan dalam metode ini, yaitu Requirement, Planning, User Design, Construction, serta bermigrasi dari sistem yang lama ke sistem yang baru. Yang kelima ada metode prototype. Metode ini adalah metode yang memungkinkan user atau pengguna memiliki gambaran awal tentang perangkat lunak yang akan dibuat, serta user atau pengguna dapat melakukan pengujian di awal sebelum perangkat lunak itu rilis. Setelah user klien menyepakatinya dan memberikan masukan, kemudian engineering atau developer yang akan membuat final produknya sesuai permintaan dan kebutuhan si pengguna. Yang terakhir yang keenam ada metode Fountain. Metode ini adalah perbaikan dari metode waterfall, di mana step by step-nya masih sama. Namun ada beberapa tahapan yang tidak bisa dilewati. Contohnya, seperti kamu memerlukan desain sebelum melakukan implementasi. Kemudian berikut ini ada daftar istilah prinsip yang dapat diterapkan oleh setiap software engineering. 1. Ada prinsip DRY, adalah kepanjangan dari Don't Repeat Yourself. Prinsip ini mendefinisikan, untuk menghindari duplikasi pattern, atau pola kode yang sama, secara berulang kali, kamu hanya cukup membuat kelas atau function, sekali saja, dan kamu dapat menggunakannya berulang kali, di lain tempat yang berbeda. Efek dari ini, yaitu, akan membuat codinganmu, jauh lebih mudah dibaca, dan di-maintain, serta membuat coding programmu, jauh lebih keren. Yang kedua ada KISS, atau Keep It Simple Stupid. Kita mulai dari prinsip yang paling sederhana yaitu KISS. Prinsip ini menyatakan bahwa kode program kita, itu harus dibuat menjadi komponen, atau potongan bagian kecil, yang tidak melebihi 40 baris kode. Tujuan prinsip ini adalah, agar mudah dipahami oleh tim engineering atau developer yang lain. Selain itu, prinsip ini mengajarkan kita, agar jangan terlalu berpikir kompleks, untuk masalah yang sederhana. Contoh kecilnya tidak terkecuali, kita tidak perlu menggunakan arsitek microservice untuk kebutuhan landing page sederhana. Yang ketiga ada SOC atau Separation of Concern. Prinsip ini menyatakan, apabila dalam satu komponen, kelas atau function terdapat banyak concern, sebaiknya dipecah lagi menjadi beberapa komponen dengan satu concern di masing-masing kelas atau function. Yang keempat ada YAGNI, atau You Aren't Gonna Need It. Seringkali kita sebagai developer pasti berpikir ke depan. Prinsip ini mengajarkan agar kita menulis kode sesuai kebutuhan saja, dan jangan berpikir terlalu jauh dan kompleks, sehingga memasukkan function yang tidak kita perlukan. YAGNI mungkin sejalan dengan KISS, karena dari setiap project pasti ada aturannya, yang harus kita ikuti, dan kita sepakati, seperti timeline, budget dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada, SOLID terdiri dari 5 huruf. Huruf S, Single Responsibility Principle atau SRP. Huruf O, Open Close Principle OCP. Huruf L, Liskov Substitution Principle LSP. Huruf I, Interface Segregation Principle ISP. Huruf D, Dependency Injection Principle DIP.
Untuk implementasinya, kalian bisa lihat dari video saya sebelumnya. Intinya dengan solid, kita bisa membuat program lebih fleksibel, maintainable, extensible, scalable, dan lain sebagainya. Akan tetapi sebelum menggunakan prinsip sebelumnya, kalian harus familiar dulu dengan paradigma OOP, atau Object Oriented Programming. Prinsip selanjutnya yang keenam ada prinsip modular. Prinsip ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas, dengan memecah sistem program besar, menjadi beberapa bagian-bagian yang kecil, yang disebut sebagai modul. Modul-modul ini, harus terpisah satu sama lain, dan dipastikan tidak memiliki ikatan modul yang satu, dengan modul yang lain. Sebagai contoh, sebuah program memiliki proses purchases, pembelian, dan sales, penjualan. Dua hal ini adalah proses yang berbeda dan tidak memiliki keterkaitan antara modul pertama ke modul kedua. Lantas apakah kamu pernah mendengar istilah dari coupling dan kohesi? Apa arti dari kedua itu? Yang pertama ada coupling. Coupling adalah ketergantungan modul satu dengan modul yang lain. Yang kedua ada kohesi. Kohesi adalah keterikatan fungsi-fungsi di dalam suatu modul. Berikut ini adalah gambaran sederhana yang menjelaskan tentang coupling dan kohesi adalah sebagai berikut. Coupling dalam rekayasa perangkat lunak, kalau kita melihat dari sisi user, dapat kita katakan sebagai modul purchases, pembelian, dan modul sales, penjualan. Keduanya terlihat bahwa kedua modul itu tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Andai kata dilakukan perubahan terhadap salah satu dari modul di atas, maka tidak akan bermasalah ke modul yang lain. Maka ini yang disebut dengan prinsip loose coupling. Sedangkan kohesi merupakan di mana modul sales, penjualan, terdapat fungsi-fungsi di dalamnya, misalnya seperti calculate price, diskon, profit dan lain sebagainya. Ini merupakan fungsi yang saling berkaitan dengan modul penjualan, maka ini yang dinamakan dengan prinsip kohesi tinggi. Sebetulnya selain prinsip-prinsip di atas, masih banyak prinsip dan teknik yang lain, yang dapat digunakan untuk membuat kode, yang lebih baik serta efisien. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain, kita akan membahas teknik-teknik lainnya, yang lebih bagus, dan lebih menantang daripada ini.